Tepat saat Ye Tianfei meninggalkan istana King Yun, sebuah pesawat yang tertata rapi yang memancarkan aura pembunuh yang mengepul memasuki Laut Bintang Tianluo dan menuju ke arah domain Bintang Xuan Huang. Di antara mereka, salah satu pesawat diam-diam memasuki Laut Bintang Tianluo, sebisa mungkin menghindari kerumunan orang banyak, dan dengan sangat rendah hati menuju ke arah istana King Yun. Ada dua wanita yang duduk di dalam pesawat, salah satunya dengan pakaian 5 warna dan penampilan yang lucu adalah Kiki, dan yang lainnya dengan pakaian putih adalah Xiao Sui. Kali ini ada 8 kekuatan besar yang telah mengirim pasukan untuk menghadapi istana King Yun. Bisakah dia menghadapi Ye Tianfei? Ada raut kekhawatiran yang kuat di wajah Kiki. Dia telah mengikuti berita tentang Ye Tianfei dan istana King Yun selama periode waktu ini, dan ada berita baik dan buruk. Ketika dia mendengar bahwa 8 kekuatan besar telah mengirim sejumlah besar orang untuk menangani istana King Yun pada saat yang sama, dan bahwa sejumlah ahli tingkat senior telah dikerahkan, dia tidak bisa duduk diam lebih lama lagi, dan menyelinap keluar dari markas besar Tai Guan dengan Xiao Sui untuk pergi ke istana King Yun untuk mencari Ye Tianfei. Nona, Anda tidak perlu terlalu khawatir, nasib baik Ye Tianfei akan menguntungkannya, dia akan baik-baik saja. Xiao Sui menghibur, kekuatan besar itu terlalu penuh kebencian, istana King Yun hanyalah klan yang baru saja didirikan belum lama ini, dan Adipati Ye juga masih muda, untuk menghadapi istana King Yun dan Adipati Ye, kekuatan besar itu sebenarnya secara kolektif mengirim begitu banyak orang, dan mereka bahkan mengirim ahli tingkat senior, bagaimana bisa bagus? Kiki mengertakkan gigi dan berbicara. Di langit berbintang lainnya, sebuah pesawat luar angkasa terbang dengan cepat. Di tengah-tengah pesawat, seorang wanita berpakaian putih dengan penampilan yang luar biasa memiliki wajah yang cemas, itu adalah Pan Yi. Saya harap dia baik-baik saja kali ini. Pan Yi menghela napas pelan sambil mendorong pesawat itu maju. Setengah hari pun berlalu, di tengah-tengah markas besar Istana Awan Hijau, dari para petinggi hingga murid biasa, masing-masing dari mereka sangat gugup. Berita bahwa ada 8 orang pasukan utama yang datang untuk memusnahkan Istana Awan Hijau telah lama dikirim kembali. Ini karena, armada kapal perang 8 kekuatan besar itu sangat flamboyan dan datang dengan penuh semangat, tidak menyembunyikan apapun, dan hampir diketahui oleh semua orang. 7 bandit, Cuji, Dekan Sima, Senior Tang kelima, Guru Klan Tanah Tebal, satu persatu, para petinggi semuanya berdiri di atas puncak gunung yang tinggi di dalam markas, melihat ke langit yang jauh. Di kejauhan di angkasa, sebuah kapal perang besar tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Masing-masing kapal perang memancarkan aura membunuh yang menakutkan, mengosongkan udara dan berguling-guling di atas kabut seakan-akan 1000 tentara menyerbu bersama-sama. Bagian dari langit dan bumi ini bergetar dan berguncang. Mereka akhirnya sampai di sini. Semua eselon atas Istana Awan Hijau menyipitkan mata. Aku akan segera mengaktifkan formasi darat. Pemimpin klan Thick Earth berbicara. Tunggu, tidak perlu terburu-buru. Bunshin Ye Tianfei tiba-tiba muncul. Tuan Istana, banyak perwira senior buru-buru memberi hormat. Melihat Bunshin Ye Tianfei muncul, hati semua orang sedikit banyak menjadi rileks. Dalam sekejap mata, sebuah kapal perang tiba di depan markas Istana King Yun. Kemudian sekelompok orang berjalan keluar dari antara kapal perang ini. Orang hanya bisa melihat bahwa tim prajurit semuanya mengenakan baju besi berkilauan, mereka adalah elit pada pandangan pertama, dan masing-masing dari mereka tampaknya telah melalui 100 pertempuran, memancarkan aura serius dan mematiemkan. Beberapa ahli di kepala memiliki tangan di belakang punggung mereka, atau tubuh mereka bersinar dengan cahaya, atau ada kabut spiritual yang pekat menutupi tubuh mereka, atau mata mereka memancarkan aura yang mengerikan, dan mereka memiliki 1000 pola cuaca berbeda yang mengguncang langit dan bumi. Astaga, ada total 20 ahli alam pencerahan Dao di sini. Di antara mereka, ada 8 ahli di tahap tengah alam Dao. Formasi yang begitu menakutkan, selain dari 3 lautan bintang pusat dan laut bintang terang, itu cukup untuk menyapu semua lautan bintang lainnya. Klan pencegat surga, klan Tai Huang, klan kuno cerah, klan Qiang dari samudra bintang rumah surgawi, istana pedang, lembah Mayot Yin,
klan hutan langit, dan klan raksasa. Masing-masing dari mereka adalah kekuatan terkenal di langit berbintang, dan saya tidak dapat membayangkan bahwa mereka secara kolektif telah mengirimkan anak buahnya untuk menghadapi istana King Yun hari ini. Semua dari 8 kekuatan besar yang dikirim adalah orang-orang elit. Sepertinya kali ini mereka bertekad untuk memusnahkan istana King Yun. Kerumunan yang telah lama berkumpul di kejauhan untuk menonton aksi tersebut dengan penuh semangat berdiskusi. Dengan markas besar Istana Awan Hijau sebagai pusatnya, area yang luas di sekitarnya, baik di langit maupun di tanah, penuh dengan aktivitas, penuh sesak dengan orang dan riuh. Melihat dari jauh, di depan gerbang gunung markas besar Istana King Yun, sebuah kapal perang berhenti secara horizontal di udara. Dengan pedang menderu, tombak seperti hutan, baju besi dingin, aura pembunuh yang bergulir seperti arus deras yang menyapu ke arah Istana King Yun. Hanya saja, ada keheningan di markas besar Istana King Yun, tidak ada suara sama sekali. Bahkan para murid yang biasanya menjaga gerbang gunung telah menghilang. Sepertinya orang-orang Istana Awan Hijau sudah terlalu takut untuk muncul. Itu pasti. Dengan 8 kekuatan besar dan 20 ahli alam Dao yang berkumpul, bagaimana mungkin Istana King Yun bisa menahan mereka? Kerumunan orang bergumam. Namun, saya pernah mendengar bahwa ada 6 binatang iblis yang setara dengan kekuatan alam Dao entry di Istana King Yun, dan ada juga sejumlah besar binatang iblis dengan kekuatan alam pengumpulan bintang, alam titik akupuntur, dan alam transformasi laut, jadi tidak bisa diremehkan. Seseorang berbicara, kekuatan 6 binatang iblis itu hanya pada tahap awal alam masuk Dao, dan ada 8 ahli alam masuk Dao tahap menengah di sini, jadi itu terlalu banyak untuk ditangani. Tunggu dan lihat saja, Istana Awan Hijau akan dihancurkan hari ini. Ini adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi. Segera, seseorang membalas. Orang-orang dari Istana Awan Hijau, kalian semua, keluar dan mati, kalian tidak bisa bersembunyi. Seorang pria parubaya melangkah maju dan mengangkat suaranya dengan keberuntungan, berteriak dengan keras. Suaranya seperti puluhan petir yang meledok bersama di bawah peningkatan kekuatan spiritualnya, mengguncang langit dan bumi, gunung-gunung bergetar, dan menyebabkan telinga banyak orang berdengung. Itu senior Xie Tiantang dari klan Tai Huang, seorang ahli alam pencerahan Dao tahap awal. Segera, seseorang mengenali identitas pria itu dan berteriak pelan. Namun, ada keheningan di markas Istana Awan Hijau, dan masih belum ada tanggapan. Orang-orang Istana Awan Hijau benar-benar ketakutan dan bersembunyi, tidak berani keluar. Dalam situasi ini, bersembunyi dan tidak keluar sebenarnya adalah hal yang paling bijaksana untuk dilakukan. Tapi apakah bersembunyi dan tidak keluar itu berguna? Pada saat itu, ketika 8 kekuatan membunuh bersama-sama, bukankah mereka masih akan mencabut Istana King Yun ini dan langsung menginjak-injaknya sampai mati? Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya pun berbicara. Namun, tepat pada saat ini, radius 10 mil dari markas besar Istana Awan Hijau termasuk dalam zona terlarang, tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin, jika tidak, ada bahaya kematian. Sebuah suara tegas keluar dari Istana Awan Hijau. Mendengar suara ini, tatapan semua orang langsung melihat ke arah tengah markas besar Istana Awan Hijau. Di saat berikutnya, Ye Tianfei muncul, diikuti oleh sekitar selusin anggota senior Istana King Yun. Izinkan saya menasihati Anda semua, yang terbaik adalah segera pergi, jika tidak, Anda akan mati di sini. Ye Tianfei berjalan ke depan gerbang gunung, tatapan sedingin es menyapu 8 kekuatan besar dan berbicara dengan dingin. Apa, beraninya kamu mengucapkan kata-kata seperti itu? Untuk sesaat, mereka semua agak bingung. Menghadapi orang-orang elit dari 8 kekuatan besar dan 20 ahli dari alam masuk Dao, untuk benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, Ye Tianfei ini terlalu sombong. Tatapan kaget jatuh ke tubuh Ye Tianfei. Apakah kamu Ye Tianfei sekarang? Di usia muda, Anda memiliki mulut yang cukup besar. Istana King Yun saja tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan kita mati di sini. Cepatlah ke sini, senior Xie Tiantang dari klan Tai Huang tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata itu jatuh, tangan kanannya melesat seperti kilat dan menyambar ke arah Ye Tianfei di udara. Sebuah kekuatan besar berguling di langit dan bumi untuk menarik Ye Tianfei.
Yang disebut alam masuk Dao, itu berarti bahwa seniman bela diri pada awalnya mulai menghubungi berbagai hukum yang ada di langit dan bumi, dan di antara setiap gerakan dan gaya, semuanya menyiratkan hukum langit dan bumi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Pemimpin klan, lihat dengan jelas bagaimana saya memanipulasi tanah berbahaya 6 dewa. Ye Tianfei berbicara kepada guru klan bumi tebal. Bagus. Semangat guru klan Houtu terangkat dan dia buru-buru melihat lebih dekat. Dia hanya melihat Ye Tianfei mencubit tangannya dan meregangkan kakinya untuk menginjak tanah. Sebidang tanah ini mulai bergetar hebat, dan aliran ki tanah kasar menyembur keluar dalam aliran yang stabil. Seekor binatang besar dengan 9 kepala bergegas keluar dari bawah tanah dan berdiri di samping Ye Tianfei dengan keganasan yang ganas. Binatang besar ini adalah bayi 9 di antara 6 dewa yang ganas. 9 kepala dari 9 bayi itu memiliki bentuk yang berbeda, ada yang memuntahkan air, ada yang menyemburkan api, ada yang menyemburkan guntur, dan ada yang menyemburkan kabut hitam yang mengerikan. Segera, kekuatan besar yang disambar Xie Tiantang ke arah Ye Tianfei langsung dihancurkan oleh amarah yang memancar dari atas tubuh 9 bayi. Memang, itu adalah ki bumi yang berubah menjadi sebuah bentuk. Area ini telah diatur untuk menjadi formasi bumi. Tidak jauh dari situ, seorang pria tua dengan kepala penuh rambut putih berbicara dengan sedikit terkejut sambil menyipitkan matanya. Ye Tianfei, apakah istana King Yunmu memiliki hubungan dengan silsilah Tuan Yang Song? Orang tua berambut putih itu tiba-tiba bertanya dengan keras. Senior Xuan Yuan, dengan guru Yang Song, mungkinkah Anda mengacu pada guru Yang Song dari alam Chang Huang yang kuno dan terkenal di bumi kita? Mendengar kata-kata lelaki tua berambut putih itu, beberapa ahli di sekitarnya tercengang saat tatapan mereka melihat ke arah lelaki tua berambut putih itu. Orang tua berambut putih ini adalah sesepuh istana pedang bernama Xuan Yuan Feng, dengan kekuatan tingkat menengah dari alam masuk Dao. Tepat sekali, Xuan Yuan Feng menganggukkan kepalanya, tatapan tajam seperti pedang menatap Ye Tianfei. Tuan Bumi Yang Song, mungkinkah senior itu adalah Yang Song? Ye Tianfei tidak bisa membantu tetapi memikirkan geomancer yang terjebak di tanah dari cakram Phoenix di tengah-tengah makam pemakaman surgawi. Tidak ada hubungannya, Ye Tianfei menjawab dengan cuek. Bahkan jika Tuan Bumi itu benar-benar Yang Song, itu tidak memiliki hubungan langsung dengan istana King Yun. Semuanya, mengapa repot-repot berbicara terlalu banyak omong kosong dengan anak nakal yang sombong ini? Ayo lakukan dan bunuh dia secara langsung. Seorang pria tua berjubah putih yang tinggi dan kuat dengan kaki telanjang berbicara dengan keras. Orang tua berjubah putih ini adalah sesepuh dari klan kuno cerah, bernama Namong Min, seorang ahli tingkat menengah dari alam masuk Dao. Bagus, bunuh bersama-sama dan musnahkan istana King Yun yang tidak tahu diri ini. Xie Tiantang dari klan Tai Huang berteriak saat dia mengambil langkah keluar dan bergegas menuju Ye Tianfei. Dengan sejumput mantra Ye Tianfei, 9 bayi di sampingnya meraung ke langit, lalu bergegas keluar, bertarung dengan Xie Tiantang dalam pertarungan sengit, tidak dapat membedakan pemenang untuk sementara waktu. Bergeraklah, Namong Min bertelanjang kaki, berjalan maju selangkah demi selangkah, tubuhnya bermekaran dengan aura putih, tubuhnya cerah, tangan kanannya menjulur keluar, terus membesar, meraih ke arah Ye Tianfei dan sekitar selusin anggota senior istana King Yun. Para ahli Dao Entry Realm lainnya juga melepaskan tekanan energi mereka, menghantam ke arah Ye Tianfei, siap untuk menyerang. Ye Tianfei mengulurkan kakinya dan menginjak, dan 5 binatang buas lainnya dari tanah berbahaya 6 dewa meraung dan bergegas keluar dari bawah tanah, menyerbu ke arah para ahli dari alam pencerahan Dao itu. Namun, kekuatan binatang buas berkepala 6 dari tanah berbahaya 6 dewa hanya setara dengan tahap awal alam pencerahan Dao. Dan ketika mereka bertemu dengan mereka yang berada di tahap tengah alam pencerahan Dao, mereka bukanlah tandingan sama sekali. Sesaat kemudian, binatang buas berkepala 6 secara bersamaan dipukuli dan meledok, berubah menjadi ki bumi yang bergolak sebelum menghilang ke udara. Ketika 6 binatang buas itu hancur, tanah berbahaya 6 dewa setara dengan hancur. Tidak bagus, tanah berbahaya 6 dewa hancur. Di belakang Ye Tianfei, selusin atau lebih ahli dari istana King Yun semuanya memiliki wajah yang berubah drastis, tanpa terlihat mengambil beberapa langkah lebih dekat ke arah Ye Tianfei.
Hanya Ye Tianfei yang bisa membuat mereka merasa sedikit lebih nyaman. Tubuh utamaku akhirnya kembali. Tatapan Ye Tianfei tiba-tiba melihat ke kejauhan, menampakkan senyuman. Ye Tianfei, formasi bumi ini telah rusak, sekarang saya ingin melihat kartu apa lagi yang Anda miliki. Jika tidak, maka istana King Yun akan diinjak-injak, tidak meninggalkan ayam atau anjing. Tapi jangan khawatir, kamu tidak akan mati secepat itu, ada banyak rahasia di tubuhmu, kami akan menangkapmu dan menyiksamu dengan segala macam hukuman yang paling kejam. Pada saat itu, Anda akan tahu apa artinya menjadi lebih buruk dari kematian. Tatapan Xie Tiantian melihat ke arah Ye Tianfei dan berbicara dengan senyum licik. Tidak, dia hanya kembaran. Tubuh utama Ye Tianfei tidak ada di sini. Xuan Yuanfeng tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berbicara. Apa, itu hanya bunshin. Semua orang menatap Ye Tianfei dengan tatapan terkejut. Karena fakta bahwa metode Ye Tianfei untuk menyembunyikan auranya terlalu pintar, dan dia dilindungi oleh sejumlah besar ki bumi, para ahli alam pencerahan Dao ini sebenarnya tidak menyadari sekarang bahwa Ye Tianfei di depan mereka hanyalah kembarannya. Ye Tianfei, mungkinkah tubuh utamamu telah melarikan diri? Hanya menyisakan bunshin untuk tinggal di sini. Setelah semua keributan itu, ternyata dia hanyalah seorang pria yang rakus akan kehidupan dan takut mati. Kalian sekarang melihat dengan jelas jenis barang apa yang dimiliki oleh Tuan Istana yang kalian ikuti ini. Xie Tiantang melihat ke arah selusin atau lebih eksekutif Istana Awan Hijau dan berbicara dengan senyum dingin. Kotoran macam apa yang kamu keluarkan dari mulutmu? Tuan istana kita gagah berani dan tak terkalahkan, dia sama sekali bukan orang yang serakah dan takut mati. Yang Tianhu sangat marah dan memarahi dengan keras. 7 bandit yang biasa melakukan pekerjaan merampok rumah, masing-masing dari mereka adalah pemimpin bandit, mereka tidak akan sopan saat berbicara, mereka akan mengucapkan kata-kata kotor. Mencari kematian, tatapan Xie Tiantang menjadi dingin. Gemuruh, sebuah tekanan energi ekstrim yang menakutkan bergulir ke arah Yang Tianhu. Sosok Ye Tianfei berkedip dan memblokir di depan Yang Tianhu, meregangkan kakinya dan menginjak. Satu formasi terus naik dan memblokir di depan tubuhnya. Ini adalah lebih dari 300 formasi yang telah dibentuk Ye Tianfei sebelumnya. Tapi formasi ini tidak dapat memblokir para ahli Dao pencerahan alam. Dalam sekejap mata, beberapa formasi rusak dan langsung meledok. Tekanan energi yang diledakkan oleh Xie Tiantian juga akhirnya dibatalkan. Dengan formasi ini, mereka tidak akan bisa menghentikanku. Ye Tianfei, jika istana King Yunmu tidak memiliki kartu lain, maka binasalah. Xie Tiantang membawa tangannya di belakang punggungnya, wajahnya penuh dengan senyum dingin saat dia berjalan menuju Ye Tianfei. Masing-masing dari selusin atau lebih anggota senior hierarki istana King Yun berubah dengan liar. Tanah berbahaya 6 dewa telah hancur, dan istana King Yun tidak lagi memiliki kartu untuk berurusan dengan para ahli alam Dao ini. Pertama-tama saya akan mengurung bunshin Anda ini, membunuh orang-orang istana King Yun satu persatu di depan Anda, dan kemudian mencari sisa-sisa jiwa bunshin Anda untuk melacak keberadaan tubuh utama Anda. Percayalah, di tengah-tengah alam Raja Chang, kemanapun tubuh utamamu melarikan diri, kita semua yang berkekuatan besar dapat bergabung untuk menemukanmu. Xie Tiantang mendekati Ye Tianfei selangkah demi selangkah, wajahnya dipenuhi dengan senyum garang. Istana King Yun sudah selesai. Sebenarnya, kekuatan istana King Yun dianggap bagus, tapi Ye Tianfei terlalu terbuka tentang urusannya, dan baru kemudian dia mengalami pemusnahan hari ini. Melihat pemandangan ini, banyak orang menghela nafas dalam hati. Tepat pada saat ini, kalian tidak perlu mencarinya, tubuh utamaku sudah kembali. Ye Tianfei tiba-tiba tersenyum lembut. Kemudian, kerumunan hanya merasakan kabur di depan mata mereka saat Ye Tianfei yang lain dan seorang pria paruh baya turun dari langit dan berdiri di samping Ye Tianfei. Kemudian, kedua Ye Tianfei bergabung menjadi satu. Tubuh asli Ye Tianfei memang telah kembali. Semua ahli dari alam Dao Entry dapat melihat dengan jelas bahwa yang baru saja kembali ini memang tubuh asli Ye Tianfei. Hanya saja, pada saat berikutnya, tatapan semua ahli alam pencerahan Dao itu melihat ke arah pria paruh baya itu. Meskipun, pria paruh baya itu hanya berdiri dengan tenang di samping Ye Tianfei,
Tatapannya tenang, tidak senang atau sedih, dan tidak ada aura energi yang memancar dari tubuhnya. Namun, para ahli alam pencerahan Dao ini merasa bahwa pria paruh baya ini sangat berbahaya. Semuanya hati-hati, orang ini pasti sangat kuat, tidak lebih lemah dari kita. Xuan Yuanfeng diam-diam mengirimkan suaranya ke ahli Dao Entry Realm lainnya. Bahkan jika dia kuat, tidak mungkin dia bisa mengalahkan 20 dari kita di Dao Entry Realm. Apa yang perlu ditakuti? Xie Tiantang menjawab dengan mendengus dingin. Ye Tianfei, aku tidak percaya tubuh aslimu berani kembali untuk Matim. Ini bagus, jadi kami tidak perlu menghabiskan waktu untuk mencarimu. Sekarang, bersiaplah untuk Matim. Xie Tiantang mencibir dan terus berjalan ke arah Ye Tianfei. Meskipun dia bisa melihat bahwa pria parubaya di samping Ye Tianfei sangat kuat, dia merasa bahwa dia memiliki 20 ahli alam Dao di sisinya, jadi dia tidak perlu takut. Pria parubaya yang berdiri di samping tubuh Ye Tianfei menatap Xie Tiantang dengan tatapan dingin. Xie Tiantang hanya merasakan jumlah yang tak berujung dari energi ekstrim yang melonjak keluar dari tatapan pria parubaya itu, memenuhi tubuhnya ke arahnya. Yang lebih menakutkan lagi adalah energi yang menakutkan ini hanya bisa dirasakan oleh Xie Tiantang sendiri. Orang lain yang berdiri di sebelahnya hanya merasa anginnya tenang dan tidak tahu apa-apa. Xie Tiantang menjerit menyedihkan, tubuhnya langsung terbang mundur, jatuh ke tanah di kejauhan, lalu kepalanya dimiringkan, langsung Matim kehabisan gas. Matim, apa yang terjadi? Mereka semua agak bingung dan membeku di sana. Mereka bahkan tidak melihat pria parubaya itu bergerak, mereka hanya melihat ke arah Xie Tiantang, dan akibatnya, Xie Tiantang terbang dan jatuh ke tanah dan Matim. Seorang ahli alam Dao Entry tahap awal telah Matim dengan cara yang aneh. 19 ahli lain dari alam pencerahan Dao, masing-masing dari mereka menarik nafas dingin ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah pada saat yang sama, menatap pria parubaya di samping Ye Tianfei dengan tatapan ngeri. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana pria parubaya itu membunuh Xie Tiantang, mereka tahu bahwa Xie Tiantang pasti telah dibunuh oleh pria parubaya ini. Apa yang terjadi? Mengapa senior Xie tiba-tiba meninggoy? Siapa yang melakukannya? Adapun yang lain yang tidak cukup kuat, mereka tidak mengerti sama sekali, dan mereka semua bingung. Senior Xie sudah Matim. Pria dan wanita dari klan Tai Huang semuanya sedikit ketakutan ketika mereka melihat salah satu senior mereka sendiri telah meninggoy. Siapa lagi yang perlu dibunuh? Pria parubaya itu menatap Ye Tianfei dan bertanya dengan tenang. Seolah-olah, baru saja membunuh Xie Tiantang adalah hal yang tidak penting baginya, mirip dengan menginjak semut. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, hati ke-19 ahli alam pencerahan Dao tenggelam, dan perasaan tidak enak muncul. Bunuh semua ini, kamu tidak akan bisa tinggal lama di alam ini, dan setelah membunuh mereka, aku harus mengirimmu kembali. Ye Tianfei menunjuk ke 19 ahli alam pencerahan Dao lainnya, dan 8 kekuatan besar, dan berbicara. Oke, pria parubaya itu mengangguk dengan santai, lalu, tatapan dinginnya melihat ke arah 19 ahli alam Dao lainnya. Seketika, ke-19 ahli alam pencerahan Dao itu semua merasa ngeri, merasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas kuno, tubuh mereka membeku. Senior, bolehkah saya menanyakan nama agung Anda? Kami tidak pernah memiliki permusuhan dengan senior, mengapa senior membantu Ye Tianfei dalam menangani kami? Apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Senior Namong Min dari klan Cahaya Kuno dengan kaku melangkah maju dan berbicara dengan hormat. Tidak perlu menanyakan alasan membunuh beberapa jangkrik tahi lalat. Pria parubaya itu berbicara, tampak tanpa kesedihan dan kuno, seolah-olah dia benar-benar menghadapi sekelompok jangkrik tahi lalat. Kamu, Namong Min sangat marah. Mari kita mulai dari kamu. Pria parubaya itu berbicara, telapak tangannya menjentikkan ke arah Namong Min. Sebuah kekuatan raksasa tak terlihat yang menakutkan dan tak terbayangkan langsung menyambar tubuh Namong Min dan langsung menariknya ke tubuh pria parubaya itu. Dengan satu genggaman tangannya, pria parubaya itu mencekik leher Namong Min. Namong Min bahkan belum bereaksi. Namong Min meronta sekuat tenaga, tapi dia menyadari bahwa tubuhnya terpenjara dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan dia hanya bisa mengeluarkan suara gemericik aneh dari dalam tenggorokannya.
Klik, telapak tangan pria parubaya itu mencengkeram dan menghancurkan tenggorokan Namong Min, dan energi yang dilepaskan dari telapak tangannya secara langsung menghancurkan tubuh jiwa Namong Min juga. Kepala Namong Min miring dan dia langsung meninggoy. Adegan ini menyebabkan kulit kepala mereka mati rasa dan tubuh mereka menjadi dingin, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang es berusia 10.000 tahun. Namong Min adalah seorang ahli alam Dao Entry tingkat menengah. Di depan pria parubaya ini, dia sebenarnya selema ayam, dicengkeram sampai mati dengan tangan. Giliranmu, pria parubaya itu mengarahkan pandangannya pada ahli Dao Realm awal lainnya dan mengulurkan tangannya. Semuanya selamatkan aku. Ahli itu menyadari bahwa tubuhnya tidak terkendali, ditarik oleh kekuatan besar saat dia bergegas menuju pria parubaya itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, yang lain sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Pakar ini juga dicengkeram oleh pria parubaya itu sebelum langsung disetrum sampai mati. Orang ini terlalu kuat, ayo pergi. Xuan Yuanfeng berteriak dengan suara yang dalam dan berbalik. Mundur, semuanya mundur. Selusin atau lebih ahli Dao Enlightenment Realm lainnya bahkan tidak perlu diingatkan, mereka semua berbalik dan melarikan diri, sambil meneriaki pria dan wanita pasukan mereka pada saat yang sama. Jangan biarkan mereka melarikan diri, kata Ye Tianfei. Jangan khawatir, tidak ada satupun yang akan lolos. Pria parubaya itu tertawa. Setelah mengatakan itu, dia meraih dengan kedua tangan secara berurutan, seolah-olah menarik benang boneka yang tak terlihat, dan masing-masing dari para ahli alam Dao yang tersisa menemukan bahwa tubuh mereka mulai tak terkendali dan dengan cepat terbang kembali ke belakang. Sesepuh, selamatkanlah nyawaku. Masing-masing ahli alam pencerahan Dao ini ketakutan, dan mereka terus-menerus menyuarakan permohonan belas kasihan. Tapi percuma saja, pria parubaya ini seperti tukang daging berdari dingin yang paling kejam, satu telapak tangan pada satu waktu, dan dalam beberapa saat, dia menamparkan semua ahli alam Dao yang tersisa sampai mati. Pikiran Ye Tianfei bergerak, dari mengalir deras. Setiap kali pria parubaya itu membunuh seseorang, dari itu langsung mengalir deras untuk menghisap dari para ahli alam Dao Entry ini sangat berguna bagi para pembagi ras dari. Ye Tianfei, saya senior Xuan Yuanfeng dari Istana Pedang, tolong ampuni saya, jika saya mati di sini, Istana Pedang pasti akan datang untuk membalas dendam pada Anda. Ini adalah kata-kata Xuan Yuanfeng sebelum dia meninggoy. Kalau begitu biarkan orang-orang Istana Pedangmu datang. Ye Tianfei menjawab dengan dingin. Ye Tianfei, aku adalah senior Ouyang Tong dari klan Surgawi Pencegat. Klan Surgawi Pencegat kami adalah kekuatan peringkat 10 besar di antara alam Raja Chang. Jika kau membunuhku, kau tidak akan bisa menahan amukan klan Surgawi Pencegatku. Seorang pria tua berpakaian hijau berteriak dengan putus asa sebelum mati. Aku telah membunuh orang-orang dari klan Surgawi Penyadapmu sejak lama, jadi apa salahnya membunuh satu lagi? Ye Tianfei masih menjawab dengan dingin. Semua 20 ahli dari alam masuk Dao telah terbunuh. Lari, 8 pria dan wanita dari 8 pasukan besar melihat bahwa para senior dari pasukan mereka juga telah terbunuh, jadi di mana ada sedikit pun semangat juang yang tersisa, dan masing-masing dari mereka dengan putus asa melarikan diri ke kejauhan. Mereka semua mati. Pria parubaya itu mengulurkan telapak tangannya dan menamparnya dari jauh. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan meletus dari telapak tangannya, mengisi udara ke arah 8 kekuatan yang putus asa melarikan diri di kejauhan. Bagian dari langit dan bumi ini mulai bergetar sedikit. Pada awalnya, getaran ini relatif kecil, secara bertahap, getarannya menjadi semakin keras, dan akhirnya seluruh langit dan bumi benar-benar mendidih, dan tekanan energi yang tak ada habisnya tampak seperti gelombang kejut yang menghancurkan ke arah centaur 8 kekuatan besar. Jeritan menyedihkan terus terdengar, dan centaur 8 kekuatan besar terus terguncang sampai mati. Blood Split menyerbu keluar, dengan gila-gilaan menghisap dari. Bagaimana mungkin, 8 kekuatan utama, termasuk para ahli tingkat tinggi, semuanya telah terbunuh. Reuni, ini adalah reuni. Mereka yang bergegas untuk menonton dari jauh semuanya terguncang sampai ke intinya. Beberapa saat kemudian, 8 kekuatan besar semuanya terbunuh oleh pria parubaya itu.
Seluruh pasukan telah dimusnahkan. Sekilas ke area yang luas di depan gerbang gunung markas besar Istana Awan Hijau mengungkapkan mayat di mana-mana, membuat tulang-tulang orang menyeramkan. Blood Split telah menyedot dari semua orang dan kembali ke tubuh Ye Tianfei. Selain itu, dalam proses menghisap dari, di lokasi dari juga telah mengumpulkan semua barang dari 20 ahli dari alam masuk Dao dan semua ahli dari alam pengumpulan bintang. Jauh lebih kuat, kembaran klan dari ini bisa mencapai tahap awal atau bahkan tahap pertengahan alam pengumpulan bintang. Ye Tianfei sedikit terkejut ketika dia merasakan energi yang melonjak di dalam Bunshin klan dari. Baru saja, Bunshin ras dari telah menghisap dari 20 ahli dari alam masuk Dao, beberapa ratus dari alam bintang pengumpul, dan ribuan pria dan wanita dari 8 pasukan, dan kekuatannya telah meroket. Terlalu kuat, aku ingin tahu dari mana Master Istana mengundang senior ini kembali. Semua anggota Istana Awan Hijau sangat terkejut dan menatap pria parubaya itu dengan tatapan penuh kekaguman. Kita menang, semua musuh telah dimusnahkan. Sorak-sorai bergema di markas besar Istana Awan Hijau. Para petinggi itu bahkan lebih bersemangat saat tubuh mereka bergetar karena terkejut. Mereka tahu bahwa barusan, jika bukan karena Ye Tianfei kembali tepat waktu dengan pria parubaya ini, Istana King Yun pasti sudah diinjak-injak. Sekarang Istana King Yun telah selamat dari bencana ini. Para penonton di kejauhan, di sisi lain, semuanya sangat ketakutan sehingga mereka ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi mereka tidak berani melakukan gerakan apapun. Adegan pria parubaya yang membunuh orang barusan terlalu menakutkan. Pasukan 8 pasukan besar, beberapa ribu orang, semuanya terbunuh dalam sekejap. Tatapan Ye Tianfei melihat ke kejauhan. 10 mil dari tempat ini adalah tanah terlarang Istana King Yun kami, tidak ada yang diizinkan untuk masuk, saya akan menghitung sampai 3, siapapun yang tetap di sini, mati. Tatapan dingin Ye Tianfei menyapu kerumunan orang yang menonton dan berbicara dengan dingin. Cepatlah, begitu kata-kata Ye Tianfei jatuh, mereka yang menonton kerumunan itu semua ketakutan dan berbalik, menarik kaki mereka sekuat tenaga untuk melarikan diri. Mereka bahkan tidak berani mengeluarkan pesawat mereka sampai setelah mereka meninggalkan markas besar Istana King Yun dalam jarak yang jauh sebelum mereka gemetar dan mengeluarkan pesawat mereka, mengemudikannya, dan buru-buru pergi. Sambil bercanda, bahkan 20 ahli dari Dao Entry Realm semuanya terbunuh. Dan bahkan jika ada lebih banyak dari mereka yang menonton, tidak akan ada cukup banyak dari mereka untuk dibunuh. Ya, mereka juga ada di sini. Ye Tianfei tiba-tiba melihat beberapa sosok yang tidak asing lagi. Kiki, Xiao Sui, dan Pan Yi. Kalian bisa masuk dan berkumpul. Ye Tianfei mentransmisikan suaranya ke arah mereka bertiga secara terpisah. Kiki, Xiao Sui dan Pan Yi sangat gembira ketika mereka menerima transmisi suara Ye Tianfei dan buru-buru berjalan dengan hati-hati menuju markas besar Istana King Yun. Mereka pernah bertualang dengan Ye Tianfei untuk sementara waktu di alam semesta kekacauan yang terfragmentasi itu, dan memiliki pemahaman tentang karakter Ye Tianfei, mengetahui bahwa Ye Tianfei selalu kejam terhadap musuh-musuhnya, tetapi memperlakukan rakyatnya sendiri dengan sangat ramah. Pria parubaya yang berdiri di samping Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas ketika dia melihat Kiki dan 3 wanita lainnya berjalan mendekat. Mereka adalah teman-teman saya, Ye Tianfei berbicara dengan tergesa-gesa. Kekuatan pria parubaya ini sangat menakutkan, dia bisa mengejutkan mereka bertiga sampai mati dengan satu gerakan pikirannya, jadi Ye Tianfei harus menghentikannya tepat waktu. Pangeran Ye Tianfei, Kiki, Xiao Sui, dan Pan Yi berjalan ke arah tubuh Ye Tianfei pada saat yang sama untuk menyambutnya. Kenapa kalian di sini juga? Ye Tianfei tertawa. Begitu nona muda itu mendengar bahwa ada 8 kekuatan besar yang datang untuk berurusan denganmu, dia segera melarikan diri dari tengah-tengah markas Taiyi Guan bersamaku. Kamu bahkan tidak tahu betapa nona peduli padamu. Little Snow menyambar dan berbicara. Snowy, apa yang kamu ocehkan? Wajah merah muda Kiki memerah dan matanya yang indah memelototi Xiao Sui.
Apa yang saya katakan benar, Nona sekarang telah ditetapkan sebagai murid inti untuk kultivasi kunci oleh manajemen senior Taiyuan, dan awalnya berada dalam kultivasi pintu tertutup di kolam penciptaan di markas, ketika dia diam-diam menyelinap keluar. Kali ini ketika dia kembali, dia pasti akan dihukum oleh manajemen senior Taiyuan. Kata Xiao Sui, salju kecil, kamu sudah cukup. Katakan lagi dan aku akan mengabaikanmu. Kiki berbicara dengan marah. Saya juga datang untuk melihat-lihat karena saya mendengar berita itu. Pan Yi berbisik, kalian punya hati. Sekarang kalian sudah datang, ayo masuk dan bersenang-senang. Ye Tianfei mengangguk dan berbicara. Tuan Ye, senior ini adalah... Tatapan Kiki tiba-tiba melihat ke arah pria parubaya yang berdiri di samping Ye Tianfei dan bertanya dengan hati-hati. Baru saja, dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana pria parubaya ini telah membunuh semua 20 ahli dari Dao Entry Realm hanya dengan mengangkat tangannya. Tatapan Xiao Sui dan Pan Yi juga dengan hati-hati melihat ke arah pria parubaya itu. Aku adalah temannya, dan kalian juga temannya, jadi kita semua adalah teman. Pria parubaya itu tersenyum tipis pada trio Kiki. Tadi, Ye Tianfei telah menyebut ketiganya sebagai teman, jadi dia secara alami tidak akan melakukan perlawanan. Teman, Kiki, Xiao Sui dan Pan Yi terkejut ketika mendengar kata-kata pria parubaya itu. Tidak terbayangkan bahwa seorang ahli tertinggi seperti itu akan menyebut mereka bertiga sebagai teman karena dia telah menyebut ketiga juniornya sebagai teman. Senior, untuk sesaat, mereka bertiga, Kiki, membeku di sana, tak satu pun dari mereka tahu harus berbicara apa. Senior ini sangat santai, kalian tidak perlu bersikap sopan. Ye Tianfei tertawa. Sampai jumpa senior. 7 baron perampok, Chuji, dan anggota senior istana King Yun lainnya berjalan mendekat dan secara kolektif membungkuk ke arah pria parubaya itu untuk memberi hormat. Tidak perlu bersikap sopan. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan Cuki serta yang lainnya merasakan kekuatan besar mengangkat mereka, pinggang mereka langsung tegak. Suruh semua orang membersihkan mayot-mayot itu dengan benar. Ye Tianfei menunjuk ke arah mayot-mayot yang berserakan di tanah di depan gerbang gunung dan berbicara kepada Cuki dan para petinggi lainnya. Baiklah, Cuki dan yang lainnya menjawab serempak. Kemudian, Ye Tianfei berbalik dan memimpin jalan menuju ke tengah-tengah markas besar istana King Yun. Pria parubaya itu mengikuti di samping Ye Tianfei, dan ketiga wanita itu, Kiki, Xiao Sui, dan Pan Yi, juga buru-buru mengikuti. Aku akan mengurus beberapa hal terlebih dahulu sebelum mengirimmu kembali ke alam binatang kuno. Ye Tianfei diam-diam mengirimkan suaranya ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya ini tidak lain adalah makhluk mitos di dunia kecil yang berada jauh di dalam hutan 10.000 binatang. Awalnya, dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa memasuki alam Changhuang dan akan ditolak oleh aturan langit dan bumi di alam ini. Tapi karena Ye Tianfei memiliki penutup langit, dia bisa membawanya masuk untuk sementara waktu. Kekuatan penolakan dunia ini bahkan lebih kuat dari yang saya kira, tapi saya masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Pria parubaya itu menjawab, baiklah, aku akan mengirimmu kembali sesegera mungkin. Ye Tianfei mengangguk. Pria parubaya itu baru saja berjalan di dalam markas besar istana King Yun ketika ratusan binatang iblis bergegas dan membungkuk hormat padanya. Semua binatang iblis ini dibawa keluar oleh Ye Tianfei dari dalam alam binatang kuno, dan mereka semua berada di bawah pria parubaya ini. Segera setelah itu, Hu Miao, Su King Luo keluar dan membawa Kiki, Pan Yi dan Xiao Sui ke dalam untuk menetap. Sebelumnya, di alam semesta kekacauan yang terfragmentasi itu, semua orang sudah pernah bertemu dan relatif cerewet. Untuk menata ulang tanah berbahaya 6 dewa, Ye Tianfei menyuruh pria parubaya itu mencari tempat terpencil untuk memulihkan diri sendiri, lalu mengebor di bawah tanah dan mulai menata ulang tanah berbahaya 6 dewa. Pada saat yang sama, apa yang terjadi di sini di markas besar istana King Yun seperti badai, menyebar dengan cepat di alam Raja Chang. Seluruh alam Changhuang menjadi heboh. Seorang ahli tertinggi yang misterius tiba-tiba muncul di istana awan hijau, membunuh semua 20 ahli alam Dao, dan semuanya dalam hitungan detik.
Orang-orang lain dari 8 kekuatan besar semuanya ditampar sampai mati oleh ahli yang tak tertandingi itu. Setiap berita itu seperti bom besar, menghancurkan kerumunan orang sampai pusing. Mustahil membunuh 20 ahli alam Dao dalam satu pertempuran. Dengan kekuatan seperti itu, diperkirakan hanya senior tertinggi di antara beberapa klan super hebat seperti Gunung Mata Air, Kuil Suci, Istana Bulan, dan klan Gunung Ungu yang memiliki kekuatan seperti itu. Reaksi pertama setiap orang setelah mendengar berita itu adalah tidak percaya. Namun, ada beberapa orang yang menonton adegan itu menepuk dada mereka dan berbicara dengan hidung untuk kebenaran, dan perlahan-lahan jumlah orang yang mempercayainya meningkat. Yang lebih penting lagi, ke-8 pasukan utama memang terbunuh. Jadi istana King Yun memiliki kedalaman seperti itu, terlalu menakutkan. Tidak heran Ye Tianfei berani secara terbuka melawan begitu banyak kekuatan besar. Sepertinya kita tidak bisa mengacaukan istana awan hijau di masa depan, bahkan jika seorang ahli alam Dao mengacaukan istana awan hijau, dia harus mati. Ada seniman bela diri di mana-mana membicarakannya. Istana awan hijau terkenal di seluruh alam Changhuang. Karena hasil dari pertarungan ini terlalu mengejutkan. Awalnya, dengan 8 kekuatan besar mengirimkan orang-orang mereka untuk menghadapi istana King Yun pada saat yang sama, dan juga mengirimkan para ahli di tingkat senior, semua orang mengira bahwa kali ini, istana King Yun pasti akan dihancurkan. Siapa yang tahu bahwa sekarang ada pembalikan yang begitu besar? Saat semua orang mendiskusikan masalah ini, 8 kekuatan besar itu tidak bereaksi sama sekali. Di tengah-tengah markas besar klan pencegat surga, di dalam istana yang mewah, ada sekitar selusin ahli yang duduk di piring dengan aura yang kuat, yang semuanya adalah eselon teratas dari klan penyadap surga. Salah satu dari mereka memiliki jubah emas dan lapisan aura emas bercahaya yang mekar di permukaan tubuhnya, dan itu adalah pemimpin klan dari klan penyadap surga. Seorang pria parubaya mengaktifkan slip giok rekaman, dan kemudian, sebuah gambar terus-menerus muncul dari slip giok, terus-menerus diputar. Gambar-gambar ini adalah adegan pria parubaya yang membunuh 20 ahli alam Dao dan 8 kekuatan besar dan orang-orang di depan markas besar Istana Awan Hijau. Para petinggi klan pencegat surga dengan hati-hati menyaksikan semua gambar yang dimainkan dalam rekaman slip giok. Kemudian, suasana di dalam istana menjadi hening. Semuanya, bagaimana menurut kalian, seberapa kuat orang ini? Setelah sekian lama, pemimpin klan dari klan pencegat surga akhirnya membuka mulutnya dan perlahan bertanya. Kekuatan orang ini seharusnya berada di tahap akhir alam masuk Dao. Selain itu adalah tipe yang dimiliki oleh orang yang kuat dengan peringkat yang sama. Seorang pria tua yang layu diselimuti jubah abu-abu menjawab. Para petinggi lainnya menganggukkan kepala mereka, mengakui pendapat pria tua yang layu itu. Kapan kita memiliki orang yang kuat seperti ini di antara kerajaan Raja Chang? Masuk akal untuk mengatakan bahwa kita mengenal semua ahli Dao Realm yang sudah meninggoy di alam ini, jadi mengapa orang ini begitu asing? Selain itu, mengapa orang ini membela Ye Tianfei dan Istana King Yun? Pemimpin klan mencegat langit merenung. Mungkinkah orang ini dulu berkultivasi secara diam-diam dan tidak pernah muncul ke dunia sampai sekarang ketika dia tiba-tiba menunjukkan wajahnya? Seorang senior berbicara, ada kemungkinan seperti itu. Master klan surgawi pencegat menganggukkan kepalanya. Lalu apakah kita masih mengirim orang untuk berurusan dengan Ye Tianfei dan Istana King Yun? Seorang senior lain berbicara tiba-tiba. Jangan untuk saat ini. Kekuatan orang ini terlalu kuat, kecuali kita mengirim ahli alam masuk tahap akhir untuk pergi, itu mungkin untuk menghadapinya. Tidak ada gunanya mengirim orang dengan kekuatan rata-rata. Mari kita lakukan dengan cara ini, saya akan berkomunikasi dengan para eksekutif berkekuatan besar lainnya sebelum membuat keputusan. Selama periode waktu ini, jangan main-main dengan Istana Awan Hijau. Master klan surgawi pencegat memikirkannya dan berbicara. Para petinggi lainnya mengangguk setuju. Ini karena semua orang mengerti bahwa begitu seorang ahli tahap akhir dari ranah Dao Entry dikerahkan, biaya pertempuran seperti itu akan terlalu besar. Jika pertarungan dimenangkan, itu tidak ada artinya. Namun, jika kehilangan ahli alam pencerahan Dao tahap akhir, klan pencegat tidak mampu membelinya. Bagaimana dengan Ye Tianfei?
biarkan dia pergi. Dia telah membunuh beberapa orang dari klan pencegat surga kita, dan dia masih memiliki lusinan harta sihir inisiat Dao padanya, dan sejumlah besar ramuan dan pil yang dinilai secara kimiawi. Selain itu, dikatakan bahwa dia telah mengembangkan beberapa teknik yang sangat terampil yang tidak diketahui asalnya. Jika klan surga pencegat kita bisa mendapatkan hal-hal ini, kita pasti bisa meningkatkan cadangan kita sedikit. Salah satu petinggi tiba-tiba bertanya pada pemimpin klan. Kita tidak bisa berurusan dengan Ye Tianfei dengan ahli di markas besar Istana Awan Hijau. Namun, dia tidak akan bisa bersembunyi di tengah-tengah markas besar Istana Awan Hijau selamanya. Saat dia keluar sendirian nanti, kita bisa menghadapinya. Saya percaya bahwa tidak hanya klan surga pencegat kita, tetapi kekuatan besar lainnya pasti akan melakukan hal yang sama. Orang tua layu yang diselimuti jubah abu-abu itu berbicara. Jika kita membunuh Ye Tianfei, saya khawatir ahli itu akan menjadi gila dan membalas. Senior yang mengajukan pertanyaan itu berbicara. Menjadi gila itu gila? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami, kekuatan besar, tidak memiliki ahli di tahap akhir alam masuk Dao? Jika dia benar-benar menjadi gila dan membalas, masalah besarnya adalah menyatukan kekuatan lain dan menyingkirkannya bersama-sama. Pria tua yang layu itu tertawa dingin. Pada akhirnya, para petinggi klan pencegat surga dengan suara bulat memutuskan untuk tetap tinggal untuk saat ini. Di saat yang sama, dialog seperti itu juga muncul di antara eselon teratas di markas besar 7 kekuatan besar seperti klan Jiang, klan raksasa, klan cahaya kuno, dan klan Tai Huang dari Samudera Bintang Rumah Surgawi. Pada akhirnya, eselon teratas dari 8 kekuatan besar semuanya memilih untuk tidak berurusan dengan Istana King Yun untuk saat ini. Pria parubaya yang dibawa Ye Tianfei dari dalam alam 10.000 binatang telah menyebabkan kekuatan besar ini menjadi takut. Sepertinya bahkan kekuatan besar itu takut pada Istana King Yun. Pertempuran ini telah menyebabkan Istana King Yun bangkit sepenuhnya. Tidak terbayangkan bahwa klan yang baru saja didirikan di Lautan Bintang terpencil akan memiliki kekuatan untuk memanggil kekuatan besar dari Lautan Bintang dalam waktu sesingkat itu. Melihat bahwa 8 kekuatan besar itu benar-benar menekan tanpa reaksi, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di alam Chang Huang sangat terkejut, dan berdiskusi dengan hangat, sementara pada saat yang sama semakin kagum dengan Istana King Yun. Di Laut Bintang Tianluo, bahkan ada banyak kekuatan yang telah mengirim utusan ke Istana King Yun dengan hadiah berharga untuk memberi penghormatan kepada Ye Tianfei dan menunjukkan ketundukan mereka. Bahkan beberapa pasukan Lautan Bintang di dekatnya juga mengirim orang untuk berteman dengan Istana King Yun. Karena, Istana King Yun telah menjadi satu-satunya super hegemon dari Laut Bintang Tianluo dan Lautan Bintang di dekatnya. Dunia seni bela diri adalah kenyataan yang terkuat dihormati. Untuk sementara, di depan markas besar Istana Awan Hijau, banyak utusan datang dan pergi, sibuk dengan aktivitas. Ye Tianfei sama sekali tidak ingin memperhatikan para pembawa pesan ini, apalagi menerimanya, dan langsung menyerahkannya kepada Chu Ji dan 7 bandit, manajemen senior Istana King Yun, untuk ditangani. Saat ini, di tengah-tengah markas Istana King Yun, Ye Tianfei berada di bawah tanah, dan setelah banyak hiruk-pikuk, dia akhirnya menata ulang tanah berbahaya 6 dewa. Kemudian, Ye Tianfei membawa lebih dari 600 naga bumi dan melakukan perjalanan di bawah bumi besar di domain Tanah Gurun Utara, menggerakkan sejumlah besar ki bumi di bawah markas besar Istana Awan Hijau dan mengatur tanah berbahaya yang terputus 3 hantu. Kekuatan dari tanah berbahaya 3 hantu yang memenggal kelapa ini hanya lebih kuat dari tanah berbahaya 6 dewa. Dengan cara ini, markas besar Istana Awan Biru dijaga oleh 2 tanah besar yang berbahaya. Setelah 2 tanah berbahaya besar diaktifkan, kecuali sejumlah besar ahli alam pencerahan Dao datang untuk menyerang, markas besar Istana Awan Hijau sudah kokoh seperti emas. Bersambung.